saya itu kan konten, bagus ya gitu ya. Kalau ikut parenting, ini ya, maka kembali kita tata ya niatan kita kalau sesuai dengan prinsip keluarga masing-masing ya. Maka ketika saya mengikuti beberapa parenting, ambil yang kita cocok dengan visi keluarga kita dan kita terapkan. Mana yang tidak cocok sudah. Jadi salah satunya awal saya pernah mendengar dalam sebuah parenting menyarankan bahwa untuk usia SD itu anak harus kita buat bondingnya yang bagus gitu ya. Jadi kalau mau memondokkan anak itu usia SMP lah. Awal saya mengikuti itu gitu. Tapi sering berjalannya waktu, saya mempunyai sebuah prinsip lain yang akhirnya kalian memutuskan ada anak yang kita coba kita putuskan untuk mondok di usia SD. Nah, maka ini tergantung apa yang kita bawa ya hasil diskusi antara suami dengan istri. Jadi banyaknya materi parenting yang kita dapat itu luar biasa, bisa membuat kita bisa meramu ya resep-resep itu menjadi sebuah masakan yang enak. Seperti itu. Demikian Mbak Huda ya, seiring dengan kebutuhan parenting, bagaimana terutama saya sebagai ibu, dan semoga kita bisa maksimal ya memanfaatkan apa yang sedang dilakukan oleh Salimah, dan ini luar biasa ya memfasilitasi mengundang sang ahli Bu Eli Risman ya untuk bisa berbagi terutama untuk membentuk ketahanan keluarga. Masya Allah, terima kasih banyak dokter, sangat mencerahkan kami insya Allah dok. Jadi sangat penting ya dok. Kebetulan mungkin di sini ada hadir panitia juga dok, mungkin teman dokter juga, dokter Yanti. Mungkin mau menyampaikan dokter Yanti ya terkait apa sih nanti terkait parenting ini di cara yang akan kita sekilas aja apa biar nanti kan teman-teman jadi penasaran gitu untuk hadir kemudian di acara pekan depan. Dokter Yanti bisa apa? Bu Afifah dulu, udah apa? Seksi acara nanti ada seksi acara, ada seksi kesehatan ya, iya. Bu Afifah mungkin selaku seksi acara mau sedikit spill nih cara pekan depan gimana, mungkin sekitar 5 menitan ya atau kurang, silahkan. Ini beliau lagi di Malang loh. Ini ambil gitu karena saya baru tertidur. Semoga suara saya sampai nih. Sampai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan kami paparkan gitu. Ada ibu-ibu semua, ibu dokter dan teman-teman. Jadi insya Allah dari kami tim Salimah Taiwan gitu, insya Allah akan membuat acara webinar yang mana dengan judul Gemilang ya. Gemilang itu adalah kegiatan Minat Kalimat Simarlang tahun 2023 ini mengangkat tema peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Dan tujuannya yaitu memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan ciri-ciri keluarga muslim tangguh yang dilandasi keimanan. Kemudian juga harapan kami untuk memberikan gambaran bagaimana keluarga tangguh menghadapi dan mengatasi setiap tantangan di era ini, dan bagaimana kami bisa memberikan pengetahuan tentang proses pembentukan keluarga tangguh. Dan yang diharapkan dari webinar ini, bagaimana anggota PSLN Taiwan maupun warga negara Indonesia yang ada di Taiwan ataupun teman-teman yang insya Allah tergabung sebagai peserta tersebar dari berbagai wilayah di seluruh penjuru dunia gitu, bisa lebih memahami prinsip-prinsip dan ciri-ciri keluarga muslim tangguh gitu, yang landasi keimanan.
dan bagaimana keluarga tangguh itu bisa menghadapi dan mengatasi setiap tantangan di era terkini. Karena bagaimana kita tahu masalah-masalah terkini itu cukup apa ya, membuat gonjang-ganjing gitu. Bahkan keluarga muslim sekalipun memang banyak challenge-nya gitu ya. Dan bagaimana membentuk keluarga tangguh itu memerlukan proses dan dibutuhkan kerjasama antara anggota keluarga, sehingga kami juga sangat terbuka begitu nanti acara webinar ini bisa diikuti oleh bapak yang ada di keluarga, tidak hanya itu. Dan melalui webinar ini juga diharapkan tentunya semangat untuk membentuk keluarga muslim yang tangguh di kalangan muslim Indonesia, baik yang di Taiwan maupun di Indonesia atau dimanapun berada gitu. Jadi karena keluarga tangguh itu kan kondisi keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal ya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar, berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan, ketakwaan, semangat persaudaraan dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali. Wah, semakin menarik, semakin semangat. Ini saya insya Allah terbang juga nih dari Thailand. Kami ke Taipei untuk bisa hadir, kemudian ngobar ya, nonton bareng. Dan pastinya bisa merasakan vibe silaturahim yang luar biasa dengan teman-teman satu sama. Mungkin nanti nggak cuma yang berkeluarga aja ya buat saya ya. Jadi seluruh teman-teman ya Dok ya, bahkan teman-teman yang masih single pun sangat penting untuk bisa dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga tangguh ya, sesuai dengan tema malam ini ya Dok ya, terkait muslimah tangguh untuk keluarga. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Untuk mungkin masuk ke pertanyaan kedua Dok. Jadi kita tadi untuk terkait materi parenting sudah, tapi sebenarnya kan untuk membentuk kita sebagai muslimah ya, itu tidak cukup untuk hanya berbekal materi parenting Dok. Sepertinya ya Dok ya. Dari pandangan dokter kira-kira ada apa lagi nih Dok yang perlu kita persiapkan? Bisa di spill dikit-dikit Dok. Dok. Dokter Hilda apa dulu? Halo. Ya, sudah masuk Dok. Ya, jadi Masya Allah ya, urusan parenting itu saya mengingat satu momen nih Mbak Uja ya. Bagaimana ini menguji benarkah kita ini memahami parenting. Pertama kali saya merasakan anak ujian. Sering sebelum punya anak ya, saya sering mendengar teman-teman ini kalau setiap PS dan UAS ya, biasanya mereka mengosongkan semua agenda gitu ya. Udah nggak ada rapat, misalnya ada organisasi gitu, rapat kosongkan ya, ada agenda apa kosongkan, kenapa gitu ya. Minggu ini anakku ujian. Jadi saya melihat ini perilaku yang baru ya. Kalau zaman saya dulu mungkin kalau ujian yang belajar kita gitu ya, orang tua nggak tahu dengan jadwal ujian, tapi saat ini gitu yang pusing orang tuanya atau yang belajar orang tua. Saya pertama kali anakku TS saya merasakan itu ya. Ketika anak belajar sambil apa ini jalan nganterin, maka saya tanya jawab gitu, tebak-tebakan ya, misalnya sila satu apa ya? Tuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah aman ya. Lalu berikutnya gitu. Hari terakhir gitu, saya kepentok apa gitu. Pelajaran bahasa Arab. Karena gitu ya, anak-anak misalnya di sekolah Islam, sedangkan saya sama sekali tidak ada background Islam ya, semuanya sekolah negeri. Akhirnya saya malamnya belum belajar tuh, mau nanyakin apa ya, bahasa Arab tahunya kursiun gitu ya, sedangkan yang lain saya nggak tahu ya, tahunya mirip-mirip bahasa ya. Akhirnya saya berhenti tengah jalan waktu naik motor, Umi ngapain gitu, anak saya tanya, bentar, mana bukumu, sini buka, Umi tanyain gitu. Ketika saya tebakin, saya nggak bisa jawab. Akhirnya ketika pulang mengantar, ya, saya bingung.
Dan suami bilang, kenapa? Gitu. Ini gimana? Kayaknya nggak bisa jawab nih, nilainya ntar jelek gitu. Saya sudah panik ya. Dan akhirnya saya diketawain suami ya. Lihat aja nilainya. Kalau nilainya jelek, ya berarti kurang belajar. Ternyata benar. Sesudah saya menenangkan diri ya, dan ujian itu keluar, tidak ada yang nilainya 5 gitu ya. Paling enggak contoh saya ya remedi gitu, ternyata nggak remedi. Jadi di situ saya merasakan ya Allah kepanikan karena kita tidak paham sebuah ilmu ya. Itu tadi saya membebani bahwa anak saya harus nilainya bagus, harus begini. Mungkin saya juga tidak percaya ya kepada anak. Nah, sudah itu akhirnya saya memberikan sebuah tanggung jawab besar pada mereka untuk bisa belajar, dan efeknya memudahkan saya ya. Saya tidak harus mendampinginya untuk mengajarkan pelajaran ya, sehingga mereka punya tanggung jawab untuk belajar. Nah, yang kedua, selain kita memahami parenting itu, kita juga paham ya Mbak Uda bahwa emak-emak itu katanya sen kanan deweknya kiri. Kita juga tahu bagaimana kita ini punya kemampuan yang luar biasa gitu ya. Kalau disuruh tunjuk jari siapa yang bisa ya ketik HP sambil menyusui gitu ya. Siapa yang bisa ya ngerjain ya PPT mungkin sambil masak dan sebagainya. Maka begitu luar biasanya multi talentanya kita perempuan, orang ibu ya, bisa melakukan sebuah pekerjaan dalam satu hal ya, sambil menerima HP, juga sambil kupas bawang ya, juga sambil ya menangis anak, sama anak dan sebagainya. Maka di sini ya kita membutuhkan satu hal ya, selain ilmu parenting ya, yang kedua ini adalah ketahanan fisik kita, kekuatan fisik kita. Sebagaimana kalau kita lihat urusan rukun Islam saja gitu ya Mbak Uda, ini ternyata juga urusan fisik ya. Kalau ada kata-kata ya nggak boleh main fisik, ternyata ya, rukun Islam saja semuanya berhubungan dengan fisik. Misalnya syahadat ini secara fisik butuh kekuatan apa Mbak Uda? Kekuatan lisan dong. Syahadu an la ilaha illallah. Ya, tidak kita bisa bergerak, tidak mengalami kelumpuhan, maka kita bisa bersyahadat. Begitu juga urusan salat, gitu ya. Sinu saja, mungkin kolesterol tinggi, mungkin sudah asam urat tinggi ya, kita untuk melakukan ruku yang fisik itu juga berat. Urusan puasa apalagi ya, maka ketahanan fisik ya, kalau kita sehat bahkan diberikan sebuah keringanan. Kalau sudah tidak mampu, sudah sepuh, sudah usia lanjut, maka ada ini keringanan untuk tidak mengerjakan. Apalagi zakat, seseorang bisa melakukan zakat itu karena apa ya? Dia memiliki harta yang sudah melampaui nisab. Melampaui nisab itu ya kalau di sini jauh di atas UMR ya, misalnya masih ada UMR daerah yang sekitar 2 juta, maka nisab itu kisaran 5 jutaan ke atas ya. Artinya orang-orang yang mencapai nisab ini adalah orang-orang yang banyak apa ya, secara kekuatan fisiknya bagus, sehingga dia bisa menghasilkan ya sebuah nominal tertentu sehingga masuk dalam nisab zakat. Apalagi yang kelima, dalam rukun Islam yang kelima ya, urusan haji itu luar biasa ya, kekuatan fisik kita sangat diperlukan. Mbak Huda sudah antri haji atau jangan-jangan sudah melakukan rukun Islam yang kelima? Belum dokter, doanya baru nabung dok, baru nabung untuk nanti untuk didaftarkan dok. Doanya nanti baik dok sudah bisa daftar. Mau nabung tapi dimudahkan. Kalau yang cukup panjang saya doakan segera keluarga ya bisa berangkat aja. Jadi ketika saya merasakan ya faktanya di 2016 ketika melakukan ibadah haji itu Masya Allah, saya yang saat itu berusia 35 tahun itu merasakan berat ya, antri ya sampai imigrasi antri, belum naik bis antri, bis juga nggak jalan-jalan dan sebagainya. Saya membayangkan yang usia 60 tahun itu gimana ya komennya dalam hati gitu. Jadi memang belum lagi ibadah-ibadahnya semua, tawaf, sa'i dan sebagainya, lontar ya. Itu
itu benar-benar fisik. Sehingga dalam Islam ini sangat diperlukan, ya, sangat mensyaratkan kesehatan fisik yang luar biasa. Lanjut. Nah, kalau kita lihat lanjut slide-nya, di gambar di sini misalnya disebutkan ada HP gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan pertama kali oleh Mbak Ida gitu sesudah ini peralatan elektronik ya, sesudah dapat apa ini user terbaru ya. Biasanya apa yang dilakukan terlebih dahulu, Mbak Uda? Atau mungkin ini barusan dapat menang ujian sepeda motor gitu ya. Yang dilakukan pertama kali sesudah fisiknya oke semua. Apa ya dok? Kalau udah dapat barang, bersyukur dok. Bersyukur terus dipakai. Nah, sama pemakaian apa yang dilakukan? Selama pemakaian kita pastikan mereka apa kondisinya bagus gitu dok, cek sudah oke sebelumnya di servis dok, atau pertama dicek dulu servis berkala ya, maka di awal-awal biasanya kita rajin tuh 6 bulan, 3 bulan atau kilometer tertentu. Harapannya biar apa? Kita menginginkan barang yang kita miliki ini, ya, apalagi harganya mahal, ya, agar awet. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mengetahui atau membaca bagaimana tata cara agar lambung kita sehat? Bagaimana tata cara memperlakukan agar kita sehat? Agar organ pencernaan kita sehat, organ saraf kita sehat, dan organ jantung dan sebagainya sehat. Seringkali untuk urusan benda mati kita begitu perhatian. Oh ini HP misalnya pertama kali ya, kita biasanya sudah paham pertama kali dipakai harus dicas nih minimal 8 jam dulu sebelum dipakai. Betapa kita tahu tadi bagaimana cara servis motor di awal-awal. Maka pertanyaannya bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Padahal untuk urusan benda mati ya kita tahu memperlakukan dengan baik ya, HP tidak terkena air ya, kita tidak dibanting agar bedanya awet bisa dipakai dalam kurun waktu yang lama. Lalu bagaimana dengan tubuh kita? Bagaimana kita menjaganya agar dia bisa awet, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban adalah diri kita masing-masing. Bukan dokter. Mungkin dokter akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dalam perawatannya. Tapi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap tubuh yang diamanahkan oleh Allah kepada kita adalah diri kita. Lanjut. Ini langsung kita penjelasan tentang faktor kesehatan tubuh ini atau bagaimana Mbak Uda? Boleh, boleh minta izin. Afwan, tadi saya keluar dulu. Boleh kalau berkenan kami dari tim acara dulu mungkin dok, biar nanti setelah itu bisa sampai akhir gitu dok, biar nggak terlalu lama waktunya. Jadi maksudnya adalah silakan Mbak Uda. Baik dok, terima kasih sekali dok. Jadi yang saya dapat dari yang dokter sampaikan tadi, selain materi parenting memang banyak sekali faktor-faktor yang sebenarnya penting gitu untuk kita terapkan dalam membangun sebuah keluarga. Jadi tidak melulu tentang materi parenting, karena tadi terkait tahanan fisik untuk menjalankan 5 rukun Islam pun yang dimana sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, itu sangat penting untuk tahanan fisik kita. Nah, dengar-dengar nih dok dari teman-teman panitia pun pekan depan tuh juga ada salah satu event juga dok terkait hal ini, terkait ketahanan fisik ini. Mungkin bisa dibisik-bisik Bu Yanti, Dokter Yanti, terkait apa sih yang menunjang untuk ketahanan fisik kita pekan depan. Silahkan Dok Yanti, paling lama 5 menit ya dok, biar nanti bisa lanjut untuk materi berikutnya. Siap-siap, insya Allah kurang dari 5 menit. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya
mewakili panitia nih. Ya, jadi tadi udah ada sedikit gambaran dari Dr. Hilda bahwa ternyata fisik itu kita butuh bugar gitu kan itu ya. Jadi mungkin tidak sekedar sehat tapi juga bugar karena banyak ibadah kita akan terkait dengan fisik, termasuk juga meliputi juga sebagai ibu tadi. Jadi rencananya di Gemilang ini karena memang sifatnya rencananya memang di Gebiar Milad Salimah ini kita komprehensif. Jadi selain webinar parenting, kita juga ada cek kesehatan. Alhamdulillah ada beberapa nakes yang tergabung di grup Salimah dan rencananya kita akan membuka 4 pos. Jadi yang pertama adalah kita cek BMI-nya nih. Jadi berat badannya gimana ini kira-kira. Nah, terus yang kemudian yang kedua adalah tekanan darah dan juga nadi itu apakah nadinya ada teratur atau enggak gitu. Karena ternyata dari itu juga sudah bisa menggambarkan kondisi kesehatan kita. Terus yang ketiga adalah kita cek gula darah, kolesterol dan juga asam urat. Jadi nanti mungkin nanti bisa lebih jauh menerangkan tuh gimana hubungan antara semuanya itu. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah ada tes kesehatan mental. Nah, ini nanti ada Mbak Irna dan kawan-kawan yang insya Allah akan membantu kita mendeteksi kesehatan mental ya, karena ternyata itu juga menjadi hal yang tidak terpisahkan dan bisa berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Nah, jadi itulah kira-kira ada 4 pos itu ya. Jadi yang ikut Gemilang secara onsite, secara offline insya Allah tidak akan rugi ya, karena kita komprehensif gitu ya, mulai dari parentingnya, kemudian juga bagaimana ketahanan keluarga itu berasal dari muslimah yang strong. Baik, itu. Berarti itu pergi pemeriksaan kesehatan ya? Nah, gimana Mbak Afifah atau Bu Sufi? Free apa enggak nih Mbak Afifah, Bu Sufi? Sebagai ketua ini acara. Banget kalau sisanya banyak. Iya, insya Allah semuanya sudah termasuk dengan fasilitas pendaftar. Jadi, insya Allah fasilitas tersebut, insya Allah memang persiapkan khusus untuk acara. Masya Allah. Berarti yang online nggak dapat pemeriksaan kesehatan ya? Iya, kecuali pakai jarak jauh gimana? Mungkin nanti diskusi body mass index sama kesehatan mental sepertinya dok. Itu yang bisa itu sama konsultasi gratis mungkin nanti bisa kita fasilitasi kalau memang dari teman-teman yang online. Bisa betul begitu Mbak Itna ya? Kesehatan mental bisa kita tes secara online ya Mbak Itna ya? Insya Allah. Baik, terima kasih sekali dok. Oh nanti iya bisa betul. intensif lagi bisa lima mendengar, kita punya fasilitas juga untuk mendengarkan segala curhatan dan masalah tentang. Iya, untuk screeningnya maksud saya Bu Itna, insya Allah kan ada screening itu mungkin teman-temannya online pengen juga nih screening gitu, pengen tahu aku punya gangguan apa enggak sih gitu. Kadang-kadang kita tanpa sadar terpaku dengan kehidupan sehari-hari ada gangguan tapi kita anggap ini bisa aja gitu. Nanti mungkin bisa kita infokan lagi bagi teman-teman di grup, insya Allah ada grupnya dok untuk yang teman-teman udah akan join. Mungkin sebelumnya terima kasih sekali atas pemaparan dari Bu Yanti dan Bu Afifah untuk acara tentang dan selanjutnya mari kita dengarkan nih banyak sekali ada beberapa materi tambahan ya dok ya Dr. Hilda terkait muslimah tangguh untuk keluarga. Silahkan Dr. Hilda, kami sudah tidak sabar untuk menunggu pemaparan berikutnya dok. Mungkin sampai sampai 15 menit mungkin dok. 9.45 insya Allah dok kita buka diskusi tanya jawab. Berarti ini pemaparannya 15 menit. Betul dokter, pemaparannya 15 menit atau mungkin agak lebih mungkin sampai 20 menit nggak apa-apa, nanti sisanya untuk tanya jawab dok. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pukul
10 waktu Indonesia ke Taiwan untuk selesai seluruhan. Baik. Terima kasih, Masya Allah ya, yang telah disampaikan oleh Panitia Salimah, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa hadir di acara gemilang ya, bisa mendapatkan ilmu dari Bu Eli Risman dan juga bisa melakukan pemeriksaan fisik yang luar biasa, difasilitasi dengan luar biasa oleh Salimah. Baik, kita sambung ya untuk diskusi kita di malam hari ini terkait dengan ketahanan fisik kita ya. Maka kita perlu menjaga imunitas tubuh kita ya, yaitu ketahanan tubuh kita. Ada minimal 5 faktor. Yang pertama yaitu bagaimana kita mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita. Lalu yang kedua atau kita sebut minum ya. Lalu yang kedua bagaimana kita bisa membuat ya, menyediakan makanan yang bervariasi dan bergizi. Kita sebut dan biar kita mudah, yang kita singkat ini menjadi 5M, yaitu yang kedua adalah ma'am. Jadi makanan kita bervariasi dan bergizi. Lalu yang ketiga, pembentuk imunitas tubuh kita ini minimal ya, sedangkan banyak sekali faktor-faktor lain untuk membentuk ketahanan tubuh kita. Yang ketiga, dalam bahasa Jawa mudahnya kita sebut biar sama M-nya, yaitu merem alias istirahat yang cukup. Kita menyediakan, kita mengalokasikan waktu khusus untuk tubuh kita beristirahat. Sedangkan yang keempat, dalam bahasa Jawa, Melayu alias pari, yaitu bagaimana kita menyempatkan dan memang khusus mengalokasikan waktu, memberikan waktu dalam kehidupan kita mana untuk olahraga. Dan ternyata olahraga itu tidak hanya sekedar keluar keringat, bagaimana orang pada umumnya ya. Ternyata ada panduan-panduan kualifikasi ya yang harus kita penuhi agar kita disebut olahraga. Kata olahraga itu tidak sekedar keluar keringat saja. Terakhir M yang kelima yaitu marem dalam bahasa Jawa ya, atau bisa kita definisikan bagaimana fisik kita terjaga. Slide-nya masih proses ya. Baik, sambil proses kita lanjutkan. Jadi ada 5M di sini, yaitu bagaimana kita minum, kita makan, ya, bagaimana kita merem, ya, kita istirahat, lalu bagaimana kita melayu atau olahraga, dan bagaimana hati kita marem atau fisik kita terjaga. Nah, saya memberikan sebuah analogi, misalnya ada sebuah mobil yang bagus, ya, mobil Ferrari merah. Ketika di tengah jalan, ya, mobil yang bagus ini, dia BBM-nya habis. Mbak Huda masih boleh kita berinteraksi? Masih ada ya, Mbak Huda? Ada dok, silakan dok, kalau ada yang mau. Udah, kalau misalnya Dionel ini BBM-nya habis di tengah jalan, apa yang terjadi? Mogok dok, berhenti dok. Mogok ya. Nah kalau mau Ferrari diapain? Didorong. Diangkut ya dok ya, didorong atau? Ada kecil dikit mungkin diderek gitu ya. Nah ternyata sebagus apapun itu yang namanya dia kehabisan BBM tetap aja dia akan dilakukan mekanisme mau mendorong, menderek dan sebagainya. Ya, maka ini memberikan pemahaman kepada kita. Bayangkan bagaimana bila ya ini benda mati gitu ya, kalau kehabisan air daratnya dia akan mogok.
Bagaimana dengan tubuh kita yang seringnya kita ini kurang minum? Apakah mendadak tubuh kita akan mogok, Mbak Rizya? Kurang minum ya dok ya? Bisa dok, dehidrasi ya? Enggak. Kita masih punya langsung seperti kayak mobil Ferrari tadi. Enggak ya dok ya? Enggak. Kalau tidak ya. Inilah luar biasanya tubuh ciptaan Allah yang tidak serta-merta seperti robot ya, langsung gasnya habis, dia langsung berhenti di situ, tidak. Maka inilah. Tapi di lain hal ini menjadi tantangan ya. Karena nggak langsung mogok, seringkali kita jadi lupa. Kita jadi kilaf, diterus-terusin. Faktanya aku nggak apa-apa tuh, kurang. Maka kita perlu memahami untuk urusan minum ini. Yang pertama, sumber cairan yang terbaik itu adalah air. Dan kita paham bahwa cairan ini pengeluarannya setiap hari. Dan kita juga perlu memahami apa manfaat dan dampaknya ketika kita kurang. Beberapa contoh misalnya urusan cairan tubuh ini ketika kita bisa memenuhi kebutuhan cairan dengan baik ya. Ini ternyata bisa berdampak pada tingginya konsentrasi yang kita miliki. Jadi kalau sudah mulai ya, benar iklan tuh ya, kurang titik-titik gitu. Kalau kita sudah nggak konsentrasi, kalau kita sudah nggak fokus. Juga ini berkaitan, kebutuhan cairan ini berkaitan dengan suhu tubuh. Jadi kalau pagi salaman gitu ya, Mbak Uda dengan kalimat yang lain, kok hangat gitu. Bisa jadi kita sedang dalam kondisi yang kurang minum. Belum lagi kalau kita merasakan kok sudah mulai linu-linu, sendi, tulang, dan sebagainya. Bisa jadi ini sebagai pertanda kurangnya cairan yang kita konsumsi. Selain ternyata hal yang murah dan mudah, kebutuhan cairan ini sangat berkaitan dengan berat badan. Jadi ada salah satu tips murah. Kalau kita pengen ya, menggeser jarum timbangan ke arah kiri, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan cairan. Seringkali kalau saya bertemu pasien, misalnya ya di dalam ruang praktek, ketika saya menyarankan, Bu banyak minum ya, oh saya sudah banyak minum dong, gitu. Oh iya, Ibu minumnya, saya contohkan gitu ya, 1 botol mineral paling gede tubuh ya, 1,5 liter plus setengahnya. Maka pasien biasanya akan memberikan reaksi banyak banget dok. Jadi ternyata yang dikatakan banyak minum itu seperti apa? Sehingga di dalam flyer-flyer Kemenkes itu banyak sekali diinformasikan ya. Salah satunya adalah berapa sih kebutuhan cairan kita. Dan ternyata ini harus dikorelasikan dengan berat badan kita. Jadi yang 50 kilo ya, cairan yang diminum, air yang diminum adalah sedangkan 2 liter. Yang 60 kilo 2,5 liter. Yang 70 kilo ya, 3 liter. Maka kalau ada yang komen banyak banget ya, maka yang diturunkan jangan jumlah air minumnya, tapi yang diturunkan adalah berat badan. Jadi kalau kita merasa kebanyakan tuh 3 liter, ya 4 liter, maka kita lakukan ikhtiar untuk menurunkan berat badan kita agar apa? Kebutuhan cairan kita juga otomatis mengikuti jumlah cairan yang. Maka kita juga diingatkan di dalam ayat Al-Quran betapa kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka cukuplah bagi kita mengambil kita. Nah pertanyaannya Mbak Uda, apa saja sih faktor-faktor organ-organ di dalam tubuh itu yang berbentuk cair atau mengandung cairan? Hampir seluruhnya ya dok. Bahkan sel itu sendiri pun yang paling penting. Yang secara organ yang besar ya dok ya, cairan lambung kemudian bentuk cairan itu pembuluh darah dok.
pembuluh darah, darahnya gitu ya. Kalau kita lihat di gambar ini, berarti kita lihat apa orang ini tampak keringat, berarti keringat. Apalagi yang bentuknya cair. Oh, urin dok, buat kecil. Buang air kecil kita. Belum lagi nih kalau perempuan terkenal gampang mewek nih apa? Nangis dok. Air mata ya. Ini bentuk cairan-cairan yang ada di dalam tubuh dan itu kelihatan ya. Nah yang nggak kelihatan lebih banyak lagi gitu ya. Bagi kita para dokter kita memahami bahwa organ-organ yang di dalam tubuh itu lebih banyak lagi yang berbentuk cairan, misalnya cairan sendi, cairan otak ya, ada cairan yang di dalam mata dan sebagainya. Bahkan di antara lapisan-lapisan organ juga ada sedikit cairan di antara. Nah, ini yang kita keluarkan setiap hari ternyata ya, bunda-bunda, ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya. Setiap hari kita mengeluarkan minimal seperti ini ya, kita mengeluarkan buang air kecil ya, kita mengeluarkan berupa keringat, pernafasan, metabolisme. Ya kalau kita coba total di nilai yang terkecil saja misalnya ya 400 tambah 400 tambah 350 tambah 150, maka didapatkan angka sekitar 1.200 ribu. Ya. Itu minimal. Ya. Padahal kalau kita panas saat ini mungkin harusnya di yang maksimal ya. Kalau kita hitung minimal saja, berarti kita minimal mengeluarkan cairan itu sekitar 1.200 ribu. Kalau kita tidak mau sebagaimana peribahasa ya besar pasak pada tiang, maka minimal cairan yang kita masukkan karena yang keluar 1.200 minimal itu 1.203. Nah, harusnya kita lebihkan. Kenapa? Seringkali kita kurang. Maka pertanyaannya Mbak Huda dan yang lainnya, sampai malam ini kita sudah minum berapa banyak? Seringkali kalau udah ditanya gitu baru nyadar ya, langsung ambil gelas di samping. Nah, jadi Masya Allah ini yang perlu kita pahami tentang kebutuhan cairan. Yang berikutnya kita lanjut yang kedua yaitu maaf. Kalau kita lihat di gambar ya, slide di sini ada gigi. Nah, gigi kambing, kalau kita lihat gigi kambing ini bentuknya kotak-kotak. Kotak-kotak besar-besar. Maka makanannya ini adalah rumput. Sedangkan kalau hewan harimau, kalau kita lihat porsi giginya, kita akan lebih banyak giginya yang giginya runcing-runcing. Karena makanannya adalah daging-dagingnya. Sedangkan yang terakhir ya komposisi gigi manusia kalau kita lihat ya, maka taringnya ini ada 4 ya, atas bawah, kanan kiri seperti itu. Sedangkan yang lain kebanyakan bentuknya segi 4. Maka ada yang menyimpulkan bahwa seharusnya manusia ini lebih banyak makan makanan yang jenisnya protein nabati. Ada yang mencoba menyimpulkan dari komposisi gizi. Tapi tetap saja kita komposisinya dalam variasi ya antara nabati dan hewani. Maka luar biasa gizinya adalah pintu gerbang yang menentukan bagaimana kesehatan tubuh kita. Lanjut, kenapa ya? Karena di gizi ini ini akan menentukan. Biasanya orang-orang yang sakit lambung ya, kalau sakit emah, maka saya akan menanyakan gitu ya, bagaimana giginya, utuh atau ada yang sudah mulai lubang atau ada yang sudah dicabut ya, karena kesehatan gigi ini sangat berpengaruh pada kemampuan mengunyah. Kalau ditanya gitu, berapa kali minimal mengunyah, biasanya pada umumnya orang-orang bisa menjawab 32 kali. Pertanyaannya, sudah dilakukan belum mengunyah sebanyak 32 kali? Ya. Maka jawabannya capek. Dan inilah kenapa sih fungsinya kita ini mengunyah 32 kali. Bahkan ada yang berpendapat dia kalau sudah makan daging, mengunyahnya itu sampai 70 kali. Kenapa? Apa yang kita harapkan dari mengunyah? Yaitu dengan mengunyah makanan ini menjadi halus. Sehingga apa? Kalau sudah halus, ini akan meringankan kerja lambung. Jadi ternyata kalau yang ada punya keluhan sakit lambung, ya, terinfeksi lambung dan sebagainya,
coba dilakukan terapi minimal yaitu dengan mengunyah dengan baik sampai habis. Kenapa? Karena dia akan meringankan kerja lambung. Yang kedua, dengan kita mengunyah ini bisa membunuh kuman penyakit atau telur cacing yang ikut masuk di dalam makanan. Ya, penyahan gizi dia bisa mati. Dan dengan mengunyah ini akan mencampur makanan, tercampur dengan enzim-enzim yang ada di dalam mulut, seperti itu. Dan ini adalah salah satu tips berikutnya untuk menurunkan berat badan, yaitu dengan mengunyah. Kenapa? Karena ketika kita mengunyah lama, saya yakin porsi makan kita pasti tidak banyak. Kenapa? Capek. Dan selain capek, dengan kita banyak mengunyah, ini akan membuat makanan semakin lama terasa semakin manis. Sehingga apa efeknya? Kita akan enak. Nah, enak ini yang akan membuat porsi makan kita menjadi. Dan luar biasa kalau urusan makanan ini terkadang, lanjut slide-nya. Ya. Ini urusan yang agak berat ya untuk diedukasikan oleh seorang dokter kepada pasien. Kenapa? Kalau sudah urusan makan, ini kalau udah urusan lambung kita memberikan solusi, tolong hindari pedas sedikit ya. Nah, urusan pedas itu dok saya nggak makan kalau nggak pedas. Nggak ada sambal itu rasanya nggak makan. Lanjut, maka saya melihat ya secara pernyataan saya secara pribadi ini yang perlu kita waspadai sebenarnya bukan pewarisan genetika gitu. Yang kita waspadai ini adalah pewarisan kebiasaan. Kenapa? Karena kita biasanya, ya, kalau perempuan nih, zaman dulu belum ada internet, mau nanya resep masakan, ya, tanyanya kepada ibu. Maka kebiasaan makan ibu, keluarga, dan sebelumnya ini akan terus diturunkan ke bawah. Kalau yang biasa masakan santan, ya, sehingga misalnya nanti menyebabkan hiperkolesterol misalnya, ya, maka akhirnya tetap terturunkan ke bawah karena anaknya juga mewarisi gaya kebiasaan masak. Lanjut, maka di surat Al-Baqarah juga diingatkan pada kita makanlah dari makanan yang halal dan baik. Ya. Halal tidak cukup ya, walaupun halal tapi dia di tempat sampah maka tidaklah jadi halal dan baik. Lanjut. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana kita memperhatikan kualitas merem kita ya. Kalau dianalogikan misalnya ya yang punya bayi, nah slide sebelumnya gambaran seperti ini ya, semua ruangan berantakan, kira-kira Mbak Wida kapan nih beresin rumah kalau kayak gini? Misalnya masih punya bayi gitu, semuanya berantakan, nah kira-kira kapan waktu yang pas mereka pada tidur, anak-anak udah pada mulai tidur gitu. Betul, terutama kapan malam ya. Detailer semua ya. Lanjut, maka disinilah ketika kita tidur juga ini masanya ya, otak ini menata ya, ibaratnya bersih tadi, menata memori dan sebagainya seharian saat kita beraktivitas bekerja ini dalam kondisi yang krodit ya, melakukan banyak aktivitas. Lanjut, dan ketika istirahat ternyata juga didapati ini saatnya pengeluaran hormon ya, melatonin yang mengatur tubuh kita. Juga bagi bayi ya, anak-anak itu ini adalah masa keluarnya saat mereka tidur malam hari, keluarnya hormon pertumbuhan. Jadi mereka harus bisa tidur dengan baik. Nah, kalau seseorang ini biasanya tidak bisa tidur dengan baik, ini akan menyebabkan perasaan gelisah, enak pada waktu bangun, ya merasa tidak segar, sehingga di usia tertentu kita perlu waspada kegelisahan ini akan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang tinggi juga akan mengakibatkan kita susah tidur. Jadi siklus ini akan terus berputar ya, kita perlu kita amati ya. Mungkin kita memaksimalkan istirahat kita atau kita segera mengatasi tekanan darah kita secara medis. Lanjut. Nah, berapakah yang
tidur yang kita perlukan usia sampai 40 tahun sekitar 7 sampai 8, usia 40 tahun 7 jam, dan yang 60 tahun ke atas lansia 6 jam per hari. Dan ternyata urusan istirahat ya, kenapa kita perlu cukup? Ternyata bagi orang yang kurang dalam istirahat ini bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi yang kembali tips mudah dan murah untuk ya, timbangan nyiri yaitu dengan cukup istirahat. Lanjut. Poin yang keempat yaitu kita perlu kalau kita printer ya nggak pernah dipakai maka dia akan bisa. Sepatu bagus selama nggak dipakai disimpan aja soalnya juga mungkin bisa lepas. Begitu juga dengan tubuh kita, kalau kita tidak bergerak ya maka organ-organ bisa terjadi sebuah keabsahan. Lanjut, maka kita ternyata perlu membedakan ini exercise atau activity. Ini kita olahraga atau hanya aktivitas fisik. Yang tadi saya nyatakan bahwa olahraga itu tidak hanya urusan kita keluar keringat, ya. Tapi apakah benar-benar kita ini sudah melakukan olahraga? Karena olahraga itu ternyata punya parameter. Apa syaratnya? Silahkan. Ya, caranya dia harus terencana, terstruktur, gerakannya berulang, dan memenuhi beberapa kriteria. Baik secara frekuensi, intensitas, ya, waktunya, dan punya tipe. Apakah dia tipenya aerobik, seperti lari, gitu ya, atau dia hanya kelenturan, atau dia beban, gitu ya, kekuatan. Lanjut, maka olahraga yang kita lakukan ini sesuai dengan tujuannya. Kita mau ngapain nih? Mau sehat saja, sehat dan fit, ya, sehat dan bugar tadi, atau sehat, bugar, dan berat badan kita turun yang tidak naik lagi. Nah, kita ya, sangat familiar juga di luaran. Gitu. Nurunin misalnya 10 kilo bisa dalam sebulan, ya. Naiknya 15 kilo. Itulah ya, semoga kita jadi mudah ya untuk menurunkan atau membuat berat badan kita menjadi ideal. Bagaimana di dalam Al-Quran sudah kita mengerjakan suatu pekerjaan, ya kan yang lain, artinya jangan kita mandek ya, kita terus beraktivitas. Lanjut, dan sebagaimana kita pahami betapa banyak penyakit-penyakit yang disebabkan karena aktivitas, salah satunya ya, salah satu diabetes ya atau kencing manis itu salah satu faktor adalah karena mager. Nah, lanjut. Yang terakhir yaitu tadi ini juga dilakukan tes ya, itu tentang kesehatan mental. Nah, kalau sudah tanggal tua ya, tes seperti kopiah ya. Lalu ketika ujian misalnya mau sidang, tiba-tiba kita sering kamar mandi. Nah, ternyata lanjut, bagaimana yang dirilis oleh WHO, pengertian kesehatan itu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara psikis dan secara sosial. Sebagaimana kita lihat, ketika anak-anak ini hujan-hujanan, ya, tidak ada yang sambil bersedih dan menangis. Semuanya dengan ria sampai terjadi. Tapi ya biasanya sekitarnya, sosialnya akan berkata ya jangan hujan-hujan, nanti flu, nanti pilek, nanti batuk. Dan kenapa batuk beneran? Ya karena kita sesuai dengan persepsi ya, otak akan memerintahkan sesuai dengan yang kita yakin. Lanjut, sehingga kalau kita melihat para ibu-ibu strong tadi yang dinyatakan dia bisa melakukan banyak aktivitas dalam satu periode secara bersamaan ya, multitalenta, maka ternyata sifat-sifat fisik tadi atau emosi ini ada dampak positif dan negatifnya. Nanti akan dijelaskan jadi ternyata sifat emosi-emosi kita ya, mau takut ya, mau kecewa, mau sedih, ternyata di lain hal khawatir ya. Ini punya dampak positif. Apa dampak positifnya ya? Misalnya kita ini mau ujian atau mau sidang, mau tesis, mau disertasi seperti itu. Sifat takut ya, khawatir itu dampak positifnya membuat atau memicu kita menjadi lebih rajin belajar. Dampak negatifnya ya kita akan semakin mungkin melarikan diri atau
membuat jadwal ujian kita semakin memanjang, menghindari. Maka disinilah kita perlu untuk mempersiapkan fisik kita, kesehatan kita ya, terutama ini berdampak pada ibu-ibu ya. Maka kita tanda kutip ya, ketika kita sudah merasakan lelah atau kondisi yang mengurus anak ya, mungkin juga ada aktivitas apa ini kampus dan sebagainya, perkuliahan, maka kita perlu ada waktu untuk jeda ya, untuk membuat hidup kita menjadi lebih sehat. Terakhir, maka dari 5M ini tadi, kalau minum kita baik, maka ini ditandai dengan urut kita warnanya kuning jernih atau apa ini jernih ya. Dan ketika M yang kedua, M kita baik ya, kita menjadi lancar. Yang ketiga, kalau merem kita ini baik, kualitas tidur kita ini baik, maka ketika kita bangun pagi hari, kita akan terasa. Yang keempat, kalau melayu kita ini baik, ya, kita sudah memenuhi sesuai standar olahraga tadi, badan kita akan menjadi bugar. Terakhir, dan ketika fisik kita ini baik, maka kita akan menjadi ibu dengan hati yang bahagia. Insya Allah itu Mbak Uda yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa kita lanjut dengan diskusi atau masukan-masukan yang bisa diberikan oleh ibu-ibu yang hadir pada malam hari. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Uda. Masya Allah, terima kasih banyak Dr. Hilda atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Semuanya berkaitan ya dok ya, mulai dari bagaimana kita harus menuntut ilmu sebagai seorang ibu maupun calon ibu yang masih single mungkin, dan pentingnya 5M yang tadi dokter sampaikan, mulai dari minum, yang kalau minumnya bagus nanti BAB-nya bagus, kemudian harus dipenuhi juga dengan makanan-makanan yang bergizi pastinya, dan tidur kalau misalnya makannya enak, perutnya kenyang dan cukup, tidurnya juga nanti akan bagus ya dok ya, sampai akhirnya bangun pun kita bugar, badan kita segar ya untuk beraktivitas, dan akhirnya semuanya oke, hati pun juga bahagia, insya Allah disertai dengan pastinya untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, ibu dan mbak semuanya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Hilda terkait materi kita pada malam hari ini. Mungkin saya yakin teman-teman ada yang ingin dikulik lebih lanjut, teman-teman bisa langsung open mic. Di sini kami banyak juga dok, jadi dari teman-teman yang bekerja juga di sini, pastinya mereka punya banyak cerita ya terkait kehidupan sehari-hari untuk menjalani keseharian, merawat pasien ya, dan juga teman-teman yang sedang menuntut ilmu dengan segala peliknya berhadapan dengan profesornya masing-masing ketika menyerahkan progres dan segala macamnya, itu pasti membutuhkan mental yang kuat. Mungkin silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira mudah nggak tuh bisa melakukan semua 5M ini dalam kondisi tadi yang disebut Mbak Huda nggak ya? Insya Allah. Mungkin siapa nih? Saya mau ada Mbak Musdayana mungkin bisa open mic. Mbak Musdayana bisa, atau ada Bu Mbak apa? Ini berarti musim panas ya? Kalau di Taiwan ada gimana dok? Kalau di Taiwan ada ini ya, ada fase musim salju. Ada dok, cuma di beberapa lokasi aja, jadi nggak di semua, nggak umum gitu, maksudnya nggak banyak, hanya di daerah-daerah yang atas kayak Hualien seperti itu dok, atau di beberapa tempat di Taiwan, jadi nggak di semuanya dok. Bu Damai, Bu Huda bertanya. Oh Bu Damai mau bertanya ya, di grup atau ini? Oh iya, izin saya bacakan pada pertanyaan dari Bu Damai.
Dok Hilda, berarti semakin sering begadang, semakin gendut. Kenapa bisa meningkatkan nafsu makan ya dok kalau begadang? Sebaiknya kalau tidur jam berapa dok? Ini mungkin pertanyaan teman-teman secara umum ya dok ya, ke teman-teman apa, terutama yang sedang banyak deadline untuk mengerjakan tugas. Silakan dok, bisa ditanggapi. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan ya para ahli lainnya nih yang berhubungan dengan apa jam tidur. Jadi saya juga pernah mendapatkan pertanyaan ini waktu mengisi di Imit ya. Jadi biasanya mereka kan ada yang menjaga apa ini para lansia yang sakit dan ternyata mereka nggak bisa tidur ya. Tidur dalam sehari cuma 3 jam seperti itu. Nah ini sepertinya perlu solusi juga ya. Karena mau tidak mau kondisi apa ini kekurangan tidur pasti akan berdampak yang banyak. Salah satunya tadi yang saya sebutkan ternyata ini malah membuat nafsu makan ya apa ini enzim-enzim atau hormon-hormon ini malah semakin meningkatkan nafsu makan. Ya. Sehingga ini yang perlu diwaspadai. Walaupun mungkin bisa jadi gitu ya di tipe manusia yang lain itu malah titik turun misalnya. Jadi masing-masing tubuh kita ini banyak faktor. Ya. Jadi ada yang mungkin menyatakan yang aku bernafas saja berat badanku jangan 5 kilo. Mungkin ada yang ekstrim bilang seperti itu ya. Maka ini metabolisme masing-masing tubuh berbeda-beda. Karena kita pahami bagaimana tipe yang kita. Kalau tadi memang ternyata semakin sedikit jam tidur membuat ya, jarum timbangannya semakin nyaman. Nah, berarti ini yang perlu kita waspadai untuk bisa segera mengatur jadwal tidur kita dan juga mengevaluasi yang lainnya. Bagaimana minumnya, bagaimana makannya, bagaimana tipisnya. Karena ini akan membuat kita yang tidak akan selesai-selesai ketika kita tidak ketemu akar permasalahan. Sama seperti kalau saya memberikan contoh, kita misalnya mengisi bak mandi. Ya. Itu sudah 1 jam kita isi penuh, lalu kita tinggal setengah jam kemudian kita balik kamar mandi, ternyata airnya habis. Kita isi lagi, habis lagi. Kalau kita tidak mencari akar permasalahannya, itu seumur hidup pekerjaan kita adalah mengisi bak mandi. Maka ketika kita mencari akarnya, oh ternyata ketahuan gitu ya. Ketahuan ternyata ada bocor. Maka yang kita lakukan adalah menambal kebocoran. Nah, ini yang perlu kita ketahui tadi, gitu ya. Kita kenali tubuh kita. Kalau kita melakukan hal-hal tadi ya di luar apa ini faktor-faktor kenormalan makan minum dan sebagainya, maka itu yang harus kita perhatikan ya. Nah, kalau di sini pola tidurnya jam berapa ya, Pak Uja ya? Malamnya jam kira-kira masih memungkinkan ya kalau kita tidur sekitar 7-8 jam? Enggak ya sebenarnya. Karena beberapa teman yang saya tahu itu mereka kadang-kadang di atas jam 11 dok. Yang dari jam 11 itu ada yang rata-rata di atas jam 11. Untuk mereka baru mulai tidur dan mereka harus bangun kalau pada saat sholat subuh itu. Nah ini tergantung deadline dok. Kalau pas lagi 3 deadline biasanya mereka habis sholat subuh itu lanjut lagi untuk segala sesuatunya. Jadi mungkin total tidur tuh 5 jaman. 5 jaman. Karena siang hanya Berarti ini kan hanya kondisi tertentu saja ya, tidak menjadi kebiasaan. Ya. Ya, semoga dok. Nah, maksudnya kan hanya saat deadline aja kan, nggak setiap hari seperti itu ya. Artinya gini, betul. Dokter itu kan ketika kita jaga shift malam itu kan dibuat alur jaga kita ini kan tidak 30 hari shift malam terus. Tapi kan dalam sebulan mungkin shift malam kita misalnya 2 kali atau seminggu 2 kali. Kenapa? Ini tidak dibuat setiap hari karena ya membahayakan ritme tubuh kita ya. Maksudnya nanti akan mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh kita. Makanya itu ya kita jaga malam hanya ketika malam sudah itu kan normal lagi ya. Sehingga tidak mengganggu irama tubuh kita. Karena ketika kita terganggu tadi ya kita salah satunya
mempengaruhi apa itu nafsu makan kita. Lainnya pasti ya kalau kita kurang tidur bisa membuat tekanan darah kita meningkat dan metabolisme lain yang menjadi terganggu. Seperti itu mungkin kira-kira nggak udah, kalau mau ditambahkan dan sebagainya boleh. Ya. Dan saya juga mendoakan biar semuanya bisa dimudahkan ya untuk ya minimal mungkin 4 jam bisa kita terpenuhi ya. Baik, mungkin ada tanggapan dari Ibu Damai, apakah sudah cukup Bu Damai untuk itunya? Oh, kalau sepertinya udah cukup ya, karena ada pertanyaan lagi dok. Ini mau sebelum ke Bu Damai, mungkin pertanyaan dari Mbak Ulifah dulu. Mbak Ulifah mungkin mau penik langsung, silakan Mbak Ulifah kalau ada yang mau ditanyakan langsung. Mbak Ulifah ini juga sedang bekerja di Taiwan. Mbak Ulifah mungkin bisa langsung. Ya, udah masuk. Waalaikumsalam. Sering darah tinggi dokter. Jadi kalau di atas 160. Ya, jadi tapi sih sampai sekarang sih masih oke lah, kondisi badannya juga. Itu apa? Bos saya juga udah ngerti, kayaknya kurang tidur lah, mungkin jaga neneknya memang kayak malam-malam tidur belum itu sering apa ya, neneknya tuh kayak tidurnya kurang lah intinya. Kadang bagus, kadang enggak lah. Jadi keganggu apa gimana ya dokter? Terus BB-nya itu nggak bisa turun langsung lah, maksudnya apa itu? Kalau diet itu kayaknya kurang ini, maksudnya BB-nya jadi kayak memang gemuk terus lah intinya. Gitu. Kayak semacam ya kalau BB sih nggak masalah, cuma darah tinggi jadi ini dokter itu gimana ya nanganinya. Terima kasih lah ya. Setiap di medical itu pasti darah tinggi dokter. 6 bulan sekali itu pasti darahnya tinggi. Nanti ini ada tapi nanti harus datang acaranya Pak Iman ya. Ya, Iya. Baik, jadi kalau makasih ya pertanyaannya. Jadi ada keluhan dengan tensi 160. Yang pasti memang tekanan darah tinggi ini juga ada beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi. Salah satunya tadi faktor tidur. Ya. Nah, ini belum faktor yang lain, makanya perlu kita coba perbaiki 4 faktor yang lainnya. Nah, kalau soal tidur, berarti ini berkaitan dengan izin dari majikan ya. Mungkin bisa kita minta izin atau bagaimana kita bisa mengkondisikan yang kita jaga ya, mungkin lansia yang kita jaga, yang dijaga tadi bisa dalam kondisi optimal sehingga kita bisa melakukan aktivitas tidur ini dengan baik seperti itu. Jadi coba evaluasi kembali ya, evaluasi faktor yang lain karena memang tadi juga ketahuan disampaikan berat badannya ya, maka akan juga semoga dimudahkan dengan menerapkan 5M ini secara bertahap, pelan-pelan, tapi signifikan berat badannya juga semakin menuju ideal dan membawa, ya, karena kalau orang Jawa bilang katut ya, juga ikutan membuat tekanan darahnya juga menjadi normal. Dan yang pasti kalau sudah di atas 160 kita perlu panduan medis ya untuk mengontrol, misalnya sudah konsumsi obat rutin misalnya ya, maka silahkan terus dilakukan agar dokter yang biasanya dikunjungi ini bisa memonitor gitu ya. Oh ternyata ibu dalam dosis sekian ya, kondisi tensinya begini. Ketika dicoba diturunkan dan dengan pola makan dan sebagainya bagus ya. Salah satunya itu tadi ya, 4M yang lainnya bisa diterapkan. Jadi dengan
bagaimana makan kita ya. Harapannya berat badan menjadi ideal dan harapannya tekanan darah pun menjadi baik. Sambil kita berkomunikasi kepada majikan dan kita bisa mengkondisikan lansia yang kita jaga agar kita mendapat waktu tidur yang cukup. Kalaupun misalnya coba kita tambah mungkin ya, kalaupun malam seperti itu, mungkin kita bisa di sela-sela waktu yang lain kita menambah jam tidur kita. Seperti itu mungkin, kalau ada yang ditambahkan silahkan. Mungkin dokter-dokter yang lain, tenaga kesehatan yang lain menambahkan juga dipersilahkan. Jadi ini sekarang maksudnya dari kita medical Taiwan nggak ada masalah, maksudnya tinggal sayanya ini kok nggak bisa caranya dari makanan. Iya, minum dikasih obat Bu Alifa. Jadi Kayak sebenarnya ini kontak kayak sekitar aja gitu, kali kesan. Itu kalau itu olahraga sama ini jalan kaki, kayak gitu, kayak gitu tuh. Tapi ya tetap aja kayak kita salah makan. Kalau minumnya, kalau tadi kalau minumnya sesuai berat badan, kira-kira sudah sesuai berat badan belum Pak? Ya minumnya agak Iya, jadi coba kita evaluasi. Biasanya hal-hal mendasar ini yang sering kita lupakan ya. Kadang kita fokusnya gimana ini nuruninnya. Sebenarnya ada faktor yang dekat sekali dengan diri kita gitu ya. Coba kita benar dalam pemenuhan kebutuhan cairan sesuai berat badan. Jadi misalnya kalau berat badan kita tadi misalnya 50 kilo, ya kebutuhan kita 2 liter. Ya. Kalau lebih dari itu ya berarti semakin meningkat ke 70 kilo, kebutuhan kita 3 liter. Dan coba kita mengunyah, kira-kira kalau mengunyah biasanya sehari-hari berapa kali, Mbak Alifa? Kayaknya cepet-cepet aja sih soalnya. Nah itu betul. Jadi kayak kita kerja ini itu di luar negeri itu kayak makan itu kayak tidur ya, kurang tidur, makanya makan kayak gerak, kayak sholat aja ini nggak ada orang gitu langsung sholat ya 10 kali dulu. Iya ya, tapi saya sih sendirian, cuman tidurnya nggak bagus. Oh, banyak sekedar jalan-jalan juga. Malam. Mama itu Silahkan. Jadi kalau olahraga itu dia sampai nadi tertentu ya. Jadi ada cara penghitungan tertentu. Jadi tidak hanya sekedar kita jalan-jalan aja gitu. Jadi sampai nadi kita ini meningkat. jadi kayak orang deg-degan gitu Mbak Alifa. Jadi mungkin bisa saya simpulkan ya Dok ya. Jadi mungkin untuk Mbak Alifa diperhatikan lagi 5M-nya Mbak Alifa, karena untuk tidur kan kita nggak bisa ngutak-atik ya. Mungkin ditambahkan tidurnya walaupun sedikit tapi bisa berkualitas. Biar berkualitas tadi itu diperhatikan 5M yang tadi disampaikan oleh Dr. Hilda, mulai dari minumnya diperbaiki, kemudian mengunyahnya juga, walaupun kita diburu-buru tapi kita ingat gitu, harus mengunyah yang lama. Nah itu insya Allah walaupun kita makannya nanti kesedet-sedet, insya Allah akan mempengaruhi endingnya. Gitu. Ya. Mungkin izin Mbak Oliva, ini ada pertanyaan terakhir dari G. Nanti kita bisa ngobrol banyak lagi Mbak Oliva insya Allah pekan depan. Nanti bisa langsung face to face, ada dokter spesialis jantung juga insya Allah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama beliau lebih intens insya Allah. Nanti
pertanyaan berikutnya dok, ini ada terkait makanan halal. Jadi kita di sini sudah paham betul Kak bahwa kita terbatas terkait makanannya, dan kadang kita nggak sengaja atau bahkan mungkin sebagian di antara kami agak cuek gitu terkait makanan halal ini. Jadi selain babi, insya Allah halal gitu. Halal tidak seperti itu. Nah itu pernah dibaca oleh yang menanyakan oleh Bu Damai bahwa sebenarnya ini berkaitan juga dengan perkembangan psikologis dan tumbuh kembang anak dok. Apakah benar dok ini terkait makanan halal ini bisa mempengaruhi sebegitunya dok ya? Artinya makanan halal terkait dengan tumbuh kembang anak ya? Iya dok. Apakah sebenarnya sejauh apa gitu pentingnya untuk terkait makanan halal ini? Apakah murni hanya dari aspek agama aja atau seperti apa dok? Saya pernah membaca, mungkin sepertinya panitia juga akan menyampaikan tentang ini ya, makanan halal yang masuk dalam program Gemilang ya. Iya dok, nanti di akhir dok, sebelum kita tutup insya Allah dok. Saya jadi teringat pernah membaca sebuah ini ya, sebuah bacaan itu menyatakan begini. Walaupun memang untuk urusan apa ini, kenapa bagi itu dinyatakan apa itu dibilang apa haram ya kalau dalam agama kita, ini bukan karena apa itu kandungan di dalamnya ya. Orang selalu biasanya bilang kenapa babi itu haram? Oh karena ada cacingnya. Maka pertanyaan berikutnya, kalau cacingnya bisa disterilisasi ya, maksudnya babi itu bisa steril dari cacing, apakah kemudian menjadi halal ya? Maka tidak. Karena babi itu haramnya karena perintah Allah ya. Allah memberikan perintah bahwa ini adalah haram. Nah, saya pernah membaca sebuah bacaan itu begini. Di apa ini ada penelitian yang ternyata ketika babi itu apa ini berkumpul jantan dan betinanya gitu ya. Mereka ini kalau ayam, mereka ini saling bertarung untuk memperebutkan betina gitu. Sedangkan di babi ya, jadi tulisan itu disebutkan kalau babi itu mereka saling membantu untuk apa ibaratnya bersama dengan babi betinanya. Maka ada yang menyimpulkan sifat makanan yang kita makan itu bisa mempengaruhi sifat yang makan. Gitu. Jadi apa yang kita makan itu bisa mempengaruhi sifat kita. Ada yang menyimpulkan begitu.